berubah atau mati. Dari jutaan perusahaan di dunia, hanya sedikit yang bisa bertahan sampai usia 40 tahun. Kenapa? Karena banyak yang terlalu nyaman dengan status quo. Hari ini kami akan membahas mengapa perubahan itu sangat sulit, tapi sekaligus sangat wajib bagi organisasi. Belajar dari tragedi penembakan di Washington Airport, kita tahu bahwa mengabaikan celah kecil dalam prosedur bisa berujung fatal. Sebaliknya, pada General Motors atau GM, mereka sempat hancur dan bangkrut, tapi bisa kembali memimpin pasar karena berani membongkar total manajemen dan strategi lama mereka. Intinya, organisasi yang menolak evaluasi adalah organisasi yang sedang menunggu waktu untuk hancur. Tapi masalahnya, manusia secara alami dirancang untuk menolak perubahan. Ada 4 alasan why do people resist change. Yang pertama, self-interest atau kepentingan pribadi. Ini adalah ketakutan akan kehilangan sesuatu yang berharga secara pribadi. Karyawan merasa perubahan akan mengancam posisi, gaji, atau kenyamanan mereka. Kedua, lack of understanding and trust, kurangnya pemahaman dan kepercayaan. Resistensi muncul karena karyawan tidak paham tujuan perubahan atau tidak percaya pada manajemen. Contohnya, jika hubungan antara atasan dan bawahan sudah buruk, karyawan akan curiga bahwa aturan baru hanyalah kedok manajemen untuk menambah beban kerja tanpa alasan yang jelas. Ketiga, uncertainty atau ketidakpastian. Ini adalah rasa takut terhadap hal yang tidak diketahui. Karyawan merasa tidak aman karena tidak tahu bagaimana masa depan mereka setelah perubahan. Contoh, saat diperkenalkan teknologi baru, karyawan cemas posisinya tergantikan oleh teknologi tersebut. Keempat, different assessment and goals, perbedaan penilaian dan tujuan. Penolakan terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang. Apa yang dianggap baik oleh bos belum tentu dianggap baik oleh tim di lapangan. Oleh karena itu, manajer tidak boleh hanya menyuruh orang berubah. Mereka harus paham kenapa orang menolak. Karena jika kita tidak bisa mengelola sisi manusiawi ini, inovasi secanggih apapun akan sia-sia. Seseorang cenderung menolak perubahan karena merasa terancam secara kepentingan pribadi, tidak memahami atau tidak mempercaya tujuan perubahan, menghadapi ketidakpastian serta memiliki penilaian dan tujuan yang berbeda dengan pihak yang mendorong perubahan. Meskipun demikian, perubahan tetap tidak dapat dihindari karena didorong oleh perkembangan inovasi yang semakin cepat dan kompetitif. Dalam banyak kasus, perusahaan bahkan dipaksa menghadapi inovasi yang secara radikal mengubah pasar, atau yang dikenal sebagai disruptive innovation. Inovasi disruptif menjadi salah satu strategi utama perusahaan untuk mempertahankan daya saing global karena mampu menggantikan teknologi atau produk yang telah mapan dan mengubah struktur pasar secara signifikan. Hal ini terlihat pada pergeseran dari DVD ke layanan streaming serta dari kamera digital ke smartphone, yang menunjukkan perubahan drastis dalam preferensi konsumen akibat kemudahan dan efisiensi teknologi baru. Perkembangan tersebut juga diperkuat oleh munculnya model bisnis seperti Massive Open Online Classes atau MOOCs dan inovasi pembayaran digital serta trend reverse innovation, yaitu ketika inovasi berbiaya rendah dari pasar negara berkembang kemudian diadaptasi ke pasar negara maju. Dalam menghadapi dinamika tersebut, organisasi perlu menerapkan pendekatan ambidextrous agar mampu menyeimbangkan penciptaan ide dan pelaksanaan inovasi secara efektif. Pendekatan ini menuntut struktur yang fleksibel untuk mendorong kreativitas sekaligus sistem yang terpusat dan terstandarisasi untuk memastikan implementasi berjalan optimal. Tanpa keseimbangan ini, organisasi berisiko gagal baik karena tidak mampu menghasilkan inovasi maupun karena tidak berhasil mengimplementasikannya secara nyata. Selanjutnya, kita masuk ke Changing Things, New Product and Technologies, yang dimana ini membahas tentang bagaimana organisasi terus berinovasi untuk tetap relevan di tengah perubahan. Nah, perubahan ini bisa berupa product change, yaitu pembaruan atau penciptaan produk dan layanan baru, serta teknologi change, yaitu perubahan dalam proses produksi atau cara kerja dalam suatu organisasi. Nah, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, memenuhi kebutuhan pasar, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, selain itu, organisasi ini juga mendorong creativity, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, serta exploration, yang dimana itu adalah proses mencari dan mengembangkan ide tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat.
Nah, salah satu bentuknya adalah idea incubator, yaitu lingkungan yang memungkinkan karyawan untuk mengembangkan ide tanpa tekanan birokrasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke cooperation, yang dimana inovasi tidak berjalan sendiri. Nah, kerjasama antar individu, tim, dan pihak luar itu bisa mengembangkan dan mengimplementasikan ide-idenya. Dengan adanya kolaborasi, organisasi dapat menciptakan inovasi yang lebih efektif dan juga berdampak luas. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai cooperation atau kerjasama dalam inovasi, di mana inovasi ini tidak bisa berjalan sendiri, namun sangat bergantung dengan kerjasama baik dari dalam maupun luar organisasi. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang koordinasi internal. Di dalam sebuah perusahaan, ide inovasi biasanya muncul dari berbagai bagian, seperti riset, produksi, pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, agar ide tersebut bisa menjadi produk yang nyata, semua bagian ini harus bekerja sama. Jika tidak ada kerjasama, maka inovasi akan cenderung gagal. Oleh karena itu, banyak perusahaan menggunakan pendekatan yang disebut horizontal link model, yaitu semua departemen bekerja sama secara bersamaan, saling berbagi informasi, dan juga fokus pada kebutuhan pelanggannya. Dengan cara ini, proses inovasi bisa berjalan lebih cepat dan juga efektif. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni adalah koordinasi eksternal. Saat ini, perusahaan tidak hanya mengandalkan ide dari dalam, tetapi juga dari luar sebuah organisasi. Konsep ini dikenal sebagai open innovation, yang artinya perusahaan membuka diri untuk bekerja sama dengan pelanggan, mitra, bahkan masyarakat luas. Salah satu contohnya yakni adalah crowdsourcing, yaitu mengumpulkan ide dari banyak orang melalui internet. Selain itu, ada juga strategi innovation by acquisition, yaitu membeli perusahaan startup untuk mendapatkan teknologi dan juga ide-ide yang baru. Terakhir, kita akan membahas tentang peran dalam inovasi. Agar ide tersebut bisa benar-benar terwujud, dibutuhkan seseorang yang disebut idea champion, yaitu orang yang memperjuangkan ide agar bisa direalisasikan. Selain itu, ada juga tim khusus seperti New Venture dan juga Skunkworks yang fokus untuk mengembangkan ide inovatif dengan lebih fleksibel dan juga bebas. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya bergantung pada idenya saja yang bagus, tetapi juga pada kerjasama, keterbukaan terhadap ide dari luar, dan juga dukungan dalam organisasi. Setiap perubahan yang berhasil itu tidak hanya melulu mengenai sistem atau teknologi, akan tetapi juga melibatkan perubahan pada manusia dan juga perubahan pada budaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai changing people and changing culture, di mana perubahan pada manusia sendiri merujuk pada bagaimana perubahan itu mempengaruhi pola berpikir karyawan, dan juga perubahan budaya merujuk pada perubahan seluruh aspek dalam organisasi. Nah, keberhasilan perubahan organisasi sangat bergantung pada manusia dan juga budaya di dalamnya. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mendorong perubahan ini. Nah, yang pertama, perusahaan dapat melakukan training and development, yaitu memberikan pelatihan pada karyawan atau manajer untuk meningkatkan kemampuan dan cara berpikir mereka. Nah, training and development ini lebih difokuskan pada manajer karena setiap sikap dan perilaku mereka sangat mempengaruhi seluruh aktivitas perusahaan. Nah, yang kedua, terdapat Organization Development atau OD. Nah, OD sendiri itu merupakan proses perubahan yang direncanakan dengan sistematis, di mana berfokus pada manusia dan juga budaya organisasi. Tujuannya adalah memperbaiki hubungan antar karyawan, meningkatkan cara komunikasi dan juga kerjasama, serta membuat organisasi lebih adaptif terhadap perubahan. Nah, OD sendiri itu dapat membantu manajer atau perusahaan mengatasi beberapa masalah, seperti merger atau akuisisi yang seringkali gagal karena perbedaan budaya perusahaan. Kemudian juga revitalisasi atau penurunan organisasi, seperti rendahnya kepercayaan, kurangnya inovasi, atau tingginya konflik internal. Kemudian juga manajemen konflik, karena konflik bisa terjadi kapan saja dalam organisasi.
Nah, selain mengatasi beberapa permasalahan khusus, OD juga memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, seperti membangun rasa kebersamaan, menciptakan keterbukaan, dan juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang. Selanjutnya, beberapa aktivitas dalam OD untuk mewujudkan tujuan dalam perubahan organisasi yaitu 1. Melakukan team building untuk meningkatkan kekompakan tim. Yang kedua adalah survei feedback untuk mencari solusi berdasarkan data karyawan. Dan yang ketiga adalah large group intervention di mana melibatkan banyak pihak untuk merencanakan perubahan bersama. Nah, dalam penerapannya, OD sendiri memiliki 3 tahapan utama. Yang pertama adalah unfreezing dengan menyadarkan karyawan. Kemudian kedua adalah changing, melakukan pelatihan dan perubahan. Dan yang terakhir adalah rephrasing atau memperkuat perubahan menjadi kebiasaan. Terakhir, OD sendiri memiliki 2 pendekatan, yaitu pendekatan tradisional yang berfokus pada perubahan kecil secara bertahap dan pendekatan large group yang melibatkan seluruh organisasi hingga perubahan lebih cepat dan menyeluruh. Mengapa banyak perubahan dan perusahaan itu banyak yang gagal? Karena mereka tidak menerapkannya dengan benar. Dalam tahapan implementing change terdapat beberapa hal yang penting. Yang pertama, perusahaan dapat menciptakan sense of urgency, yaitu mendorong orang-orang untuk menerima perubahan tersebut. Terus yang kedua, perusahaan dapat menggunakan force fit analysis, yang dimana itu dari Kurt Lewin, dimana itu memiliki 2 kekuatan. Yang pertama ada driving force, yaitu menerima perubahan seperti peluang dan juga kebutuhan. Yang kedua ada restraining force, yaitu memperlemah perubahan seperti ketakutan dan juga minimnya skills. Yang terakhir itu ada menggunakan taktik implementasi yang tepat, seperti memulai dari manajemen puncak, komunikasi dan edukasi yang tepat, dan juga memperlibatkan karyawan dalam setiap proses, serta melakukan proses negosiasi yang benar. Dalam beberapa waktu tertentu, kita juga bisa menggunakan yang namanya paksaan sebagai metode akhir. Oke, kita masuk ke bagian case yang berjudul Microphones Number. Microphone adalah perusahaan telekomunikasi besar yang sedang bersaing keras di industri, dan senjata utama mereka adalah pelayanan pelanggan terbaik. Untuk mewujudkan itu, kepala HR mereka, Tessa Cole, merancang program pelatihan senilai $40 juta yang akan menjangkau 3.000 karyawan. Masing-masing mendapatkan 40 jam pelatihan intensif. Proyek besar ini juga secara tidak resmi adalah tiket Tessa menuju promosi yang sudah lama dia incar. Amy McIntosh baru saja bergabung untuk memimpin implementasi proyek ini. Latar belakangnya kuat, 8 tahun pengalaman, gelar lanjutan di Finance dan Organizational Behavior. Tessa pikir Amy adalah orang yang tepat, dan memang benar, tapi bukan dalam arti yang Tessa harapkan. Begitu Amy menyelami proposal secara mendalam, dia menemukan masalah serius. Asumsi-asumsi dalam kalkulasi keuangan tidak beres. Setelah dihitung ulang bersama koordinator tim, hasilnya jelas. Dengan anggaran $40 juta itu yang bisa direalisasikan, ini hanya 20 jam pelatihan per orang, separuh dari yang dijanjikan. Amy langsung membawa temuannya ke Tessa, menjelaskan konsekuensi yang bisa terjadi kalau angka ini tidak dikoreksi. Tessa mendengarkan sebentar lalu berdiri, mencondongkan tubuhnya dan berkata pelan tapi tegas, Amy, buat angkanya jadi 40 jam dan tetap dalam budget 40 juta. Amy mencoba menjelaskan bahwa itu tidak mungkin tanpa mengubah salah satu variabel. Tessa memotongnya, buat angka yang lama bekerja. Amy baru menyadari atasannya baru saja memintanya untuk memalsukan data. Disinilah chapter 10 masuk dengan sangat relevan. Chapter ini membahas perilaku individu dalam organisasi, termasuk konsep attitudes dan ethical behavior. Amy sedang menghadapi konflik langsung antara job involvement dan komitmennya terhadap integritas pekerjaan, serta tekanan organisasional yang mendorong ke arah yang berlawanan. Duff juga menekankan bahwa cognitive dissonance muncul ketika seseorang dihadapkan pada keyakinan yang bertentangan. Amy tahu angka itu jelas, tapi dia juga sadar penolakannya bisa mengorbankan posisinya dan relasi kerjanya. Lebih dari itu, kasus ini menyentuh emotional intelligence, khususnya kemampuan Amy untuk tetap berpikir jernih di tengah tekanan emosional yang nyata. Sementara Tessa justru menunjukkan kegagalan dalam dimensi yang sama. Dia membiarkan kepentingan pribadinya mengaburkan penilaian etis yang seharusnya jadi tanggung jawab seorang pemimpin.